7 akan mempresentasikan tentang akuntansi transaksi asuransi syariah atau takaful. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Inani Eva Nurjannah, yang kedua Kintan Ahmad, yang ketiga Novi Lailatul Imamah, yang keempat Arusikatu Thoyibah, dan yang kelima Amilatur Rosidah. Subbab yang kita pelajari kali ini adalah yang pertama, karakteristik akad akuntansi syariah, yang kedua, jenis-jenis asuransi syariah, dan yang ketiga, akuntansi asuransi syariah. Sebelum masuk ke subbab, kita harus tahu apa itu asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong dan melindungi di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Ditinjau dari bentuknya, dibagi menjadi dua, yaitu asuransi takaful atau ta'awun dan niaga. Yang pertama yaitu karakteristik akad akuntansi syariah. Pada dasarnya, asuransi syariah merupakan asuransi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Setidaknya terdapat 4 karakteristik utama asuransi syariah yang berbeda dengan asuransi konvensional atau non-syariah. Berikut diantaranya yaitu: yang pertama, ada asuransi syariah menggunakan konsep risk sharing antara sesama peserta, sedangkan asuransi non-syariah menggunakan konsep risk transfer dari tertanggung peserta kepada perusahaan asuransi. Yang kedua yaitu perusahaan asuransi syariah berperan sebagai pengelola dana dan atas peran tersebut perusahaan berhak mendapatkan imbalan berupa ujroh atau fee atau bagi hasil investasi. Yang ketiga yaitu dana yang dikelola harus diinvestasikan pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang keempat yaitu setiap perusahaan asuransi syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Selanjutnya masuk ke subbab 2, jenis-jenis asuransi syariah. Yang pertama, takaful individu, yang kedua takaful grup, dan yang ketiga takaful umum. Yang pertama yaitu takaful individu. Jadi, takaful individu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu produk individu tabungan dan produk takaful non-tabungan. Mekanisme kerja kedua produk tersebut berbeda satu dengan yang lain. Walaupun begitu, sistemnya tetap melarang keberadaan riba, gharar, dan masyir. Contoh takaful individu dalam bentuk tabungan, yaitu takaful dana investasi, takaful dana haji, takaful dana siswa, dan takaful jabatan. Untuk yang non-tabungan meliputi takaful al-khairat individu, takaful kecelakaan diri individu, dan takaful kesehatan diri individu. Selanjutnya yaitu takaful grup. Yang pertama, takaful al-khairat dan tabungan haji. Takaful al-khairat dan tabungan haji merupakan program bagi para karyawan yang menunaikan ibadah haji dengan pendanaan melalui iuran bersama dan keberangkatannya secara bergilir. Yang kedua, takaful kecelakaan siswa. Takaful kecelakaan siswa merupakan suatu bentuk perlindungan kumpulan yang ditujukan kepada sekolah atau perguruan tinggi atau lembaga pendidikan non-formal yang bermaksud menyediakan santunan kepada siswa atau mahasiswa atau pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan yang mengakibatkan cacat tetap total maupun sebagian atau meninggal. Yang ketiga yaitu takaful wisata dan perjalanan. Takaful wisata dan perjalanan digunakan bagi biro perjalanan dan wisata atau travel yang berkeinginan memberikan perlindungan kepada pesertanya apabila mengalami musibah karena kecelakaan akibatnya cacat tetap total, sebagian atau meninggal selama wisata dalam dan luar negeri. Yang keempat, takaful kecelakaan diri kumpulan. Takaful kecelakaan diri perkumpulan merupakan bentuk perlindungan suatu kumpulan yang ditujukan untuk perusahaan, organisasi, perkumpulan yang menyediakan santunan kepada karyawan apabila mengalami kecelakaan dalam masa perjanjian. Yang kelima, takaful majelis taklim. Takaful majelis taklim merupakan suatu bentuk perlindungan bagi majelis taklim yang bermaksud menyediakan santunan untuk ahli waris jamaah apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.
Yang keenam, takaful pembiayaan. Takaful pembiayaan merupakan suatu bentuk perlindungan kumpulan, yaitu berupa jaminan pelunasan hutang apabila yang bersangkutan ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian. Selanjutnya adalah takaful umum. Yang pertama ada takaful kebakaran. Takaful kebakaran merupakan takaful yang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya, dan juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan yang lebih luas sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua ada takaful kendaraan bermotor. Takaful kendaraan bermotor memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan atas kendaraan yang dipertanggungjawabkan akibat terjadinya kecelakaan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, ada takaful rekayasa. Takaful rekayasa memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan konstruksi baja atau mesin, dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Yang keempat, ada takaful pengangkutan. Takaful pengangkutan memberi perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutan mengalami musibah atau kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara, atau darat. Yang kelima, ada takaful rangka kapal. Takaful aneka tambang memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan pada rangka kapal dan mesin kapal akibat kecelakaan dan berbagai bahaya lain yang dialami. Yang terakhir, ada asuransi takaful aneka. Asuransi takaful aneka memberikan perlindungan terhadap kerugian dan atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak diperhitungkan pada polis-polis takaful yang telah ada. Pengakuan awal berdasarkan PSAK 108. Dalam asuransi syariah adanya pengakuan pendapatan dan beban. Pengakuan pendapatan, pengakuan beban berdasarkan PSAK 108 terkait dalam pengakuan awal. Kontribusi peserta diterima bukan merupakan pendapatan entitas. Selain dari kontribusi peserta, perubahan saldo dana tadabbur juga berasal dari hasil investasi dana tadabbur dan surplus atau defisit underworking dana tadabbur. Bagian pembayaran dari peserta untuk investasi diakui sebagai dana investasi mudarabah, dana investasi masyarakat, dan dana investasi wakalah. Menurut PSAK, pengukuran setelah pengakuan awal adalah sebagai berikut. Pertama, penetapan besaran alokasi atau surplus underwriting dana tadabbur bergantung pada peserta secara kolektif, regulator, atau kebijakan manajemen. Dua, bagian surplus underwriting dana tadabbur yang dialokasikan ke peserta secara individu dan entitas pengelola diakui sebagai pengukuran surplus underwriting. 3. Surplus underwriting dana tadabbur yang dialokasikan ke entitas pengelola diakui sebagai pendapatan entitas pengelola. 4. Ketika dana tadabbur mengalami kekurangan kas dan setara kas untuk membayar klaim, maka entitas pengelola wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk pinjaman. Penyajian berdasarkan PSAK awal. Pertama, bagian surplus underwriting dana tadabbur yang didistribusikan ke peserta dan bagian surplus yang didistribusikan ke entitas pengelolaan disajikan secara terpisah pada pos. Bagian surplus underwriting dana tadabbur yang didistribusikan ke pengelola dalam laporan perubahan dana tadabbur. 2. Penyisian teknis disajikan secara terpisah pada liabilitas dalam laporan posisi keuangan. 3. Dana tadabbur disajikan sebagai dana peserta yang terpisah dari liabilitas dan ekuitas dalam laporan posisi keuangan. 4. Cadangan dana tadabbur disajikan secara terpisah pada laporan perubahan dana tadabbur. Pengungkapan entitas pengelola berdasarkan PSAK 108. Pertama, mengungkapkan informasi terkait kontribusi peserta. Kedua, pembatalan polis, asuransi, dan konsekuensi. Ketiga, mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan luas risiko yang timbul dari akuntansi syariah terhadap dana tadabbur. Keempat, pengungkapan informasi terkait dengan dana investasi. Kelima, pengungkapan informasi terkait penyisian teknis. Keenam, pengungkapan informasi terkait saldo dana tadabbur. Ketujuh, pengungkapan rincian aset dana tadabbur, dana investasi peserta, dan entitas pengelola. Kesimpulan,
Asuransi syariah adalah usaha saling tolong-menolong atau ta'awuni dan melindungi atau takafuli di antara para peserta melalui pembentukan kumpulan dana atau tabarruk yang dikelola sesuai prinsip syariah untuk menghadapi risiko tertentu. Jenis-jenis asuransi takaful diantaranya takaful individu yang terdiri dari takaful individu tabungan dan non-tabungan, takaful grup, dan takaful umum. PSAK 108 merupakan standar akuntansi yang digunakan sebagai pedoman akuntansi dalam pengakuan pengukuran dan penyajian transaksi asuransi syariah.